Orang-orang yang buat rusuh negara itu loh, tidak perlu kita ikuti. Saya nyatakan orang-orang yang buat rusuh negara itu tidak perlu kita ikuti dan bahkan wajib dijauhi. Karena kalau negara rusuh, kita ibadah juga rusuh. Kalau negara itu tidak stabil, ibadah kita juga terganggu sangat-sangat. Sudah banyak ngaji live streaming itu seperti apa? Apakah boleh apa tidak? Kalau jawaban yang sering saya sampaikan, kemarin saya singgung ketika di TV 9 Nusantara di Surabaya ketika program Indonesia Berakhlak. Paling utama itu kalau ngaji live streaming itu adalah memilih siapa ustadz yang dipilih. Nah, ini ada panduannya, minimal ada poin-poin khusus yang bisa menjadi screening kita memilih seorang ustadz di media sosial itu. Yang pertama adalah satu berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan akhlak. Kenapa kok menjadi penting berkaitan dengan akhlak itu? Karena bagaimanapun begitu banyak ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya paling utamanya adalah keteladanan dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Atau dalam hadis lain ada ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kita itu di mana-mana umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pesannya Kanjeng Nabi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berbudi pekertilah yang baik terhadap orang lain, berbudi pekerti yang baik. Nah, akhirnya kita bertanya, budi pekerti yang baik seperti apa yang dimaksud oleh baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita harus kembali lagi, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ulama apa maksud hadis itu. Ada yang menyatakan budi pekerti yang baik itu adalah as-sakha, dermawan. Ketika ada orang membutuhkan, ketika ada pesantren membutuhkan, ketika ada jembatan, membangun jembatan membutuhkan dana, ketika ada orang lain kerepotan sedang membutuhkan bantuan biaya, atau banyak hal lain lah yang bukan sifatnya finansial membantu, yang bukan sifatnya semacam itu, bukan sifatnya uang maksudnya. Ada orang lain butuh, dalam konteks sekarang ya, masker terbatas, bagaimana berbagi masker, hand sanitizer terbatas, bagaimana berbagi hand sanitizer terbatas. Nah, itu as-sakha. Yang namanya budi pekerti itu adalah as-sakha, dermawan. Sebelum orang membutuhkan, itu sudah siap-siap, sudah mau untuk membantu. Kemudian ada yang ihtimalul adza. Ihtimalul adza itu artinya ketika disakiti oleh orang lain, ya sakit, merasakan sakit betul, tapi mampu, mau dan mampu menahan sakit itu di hati, tidak diungkapkan. Itu ihtimalul adza. Kemudian ada ulama lagi yang menyatakan bukan hanya itu, ada lagi al-afwu. Ketika disakiti orang lain, tidak hanya sakit, ditahan dan mudah memberi maaf. Ini yang disampaikan oleh ulama-ulama yang paham paham hadis. Berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau menyatakan ketika ditanya wasu'ila an husnil khuluq hadzal hadis, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah ditanya tentang maksud budi pekerti yang baik dalam hadis itu. Akhirnya dijawab oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang namanya yang dikehendaki husnul khuluq dalam hadis tersebut adalah muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'adal ma'asi, yaitu melakukan penyesuaian diri, penyelarasan terhadap situasi, kondisi, kebiasaan, tradisi yang ada di tengah masyarakat. Catatannya hanya satu, yaitu ma'adal
ma'asi, yaitu tidak berkaitan atau hal itu bukan merupakan kemaksiatan. Kalau meminjam bahasanya Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ayyuhal Walad, itu disebutkan malam yukhalifus syar'a, selama itu tidak melanggar syariat. Sederhananya, menurut Imam Al-Ghazali, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, budi pekerti yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa menyelaraskan diri, bagaimana bisa kita menyesuaikan diri dengan situasi kondisi di tengah masyarakat yang ada. Pokok itu bukan maksiat, pokok itu bukan melanggar syariat, maka itu sebisa mungkin dimaklumi. Kalau kok bisa diubah lebih baik, lah itu lebih baik lagi. Akan tapi kan situasi kadang tidak ideal seperti yang kita harapkan. Jadi pertama, yang paling penting dalam ngaji online itu satu adalah memilih ustadz seperti apa yang kita pilih. Paling utama catatannya menurut saya, hemat saya adalah berakhlak, atau minimal peduli dengan akhlak, itu adalah peduli. Oleh karena itu, siapapun orangnya, siapapun itu latar belakangnya, kalau catatan satu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ini tidak terpenuhi, maka kita masih bisa mencari pilihan-pilihan yang lain yang sesuai dengan. Lanjut pada pertanyaan kemarin berkaitan dengan bahwa di antara cara memilih ustadz dalam dunia maya itu, kiai, ustadz, panutan dalam dunia maya itu nomor satu adalah dia itu dekat pada akhlak, respek pada akhlak, memberi teladan ke akhlak apa tidak. Ya tentu orang itu satu sisi kadang berakhlak kadang tidak, itu kan sudah wajar, siapa saja seperti itu ya. Secara umum lah bisa kita nilai seperti itu. Tapi kok sampai ada ustadz, sampai ada orang kok secara dominasi setiap dalam materi-materinya itu mengucapkan, menyampaikan ujaran kebencian, suka membuat geger, suka membuat kerusuhan, memancing situasi ini menjadi panas, maka kalau saya pendapat pribadi tidak mau memilih ustadz internet yang seperti itu, ustadz Google, ustadz YouTube yang seperti itu. Bagi saya ya sudah. Karena apa? Screening nomor satu itu innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak itu sudah apa itu namanya? Sudah nggak masuk, kriteria itu nggak masuk. Contoh, apalagi dalam situasi semacam ini, dalam situasi pandemik corona semacam ini, pemerintah itu sudah memikirkan berbagai hal macam ya, terlepas dari banyak kekurangannya. Maka kewajiban kita adalah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah. Wes itu pegangan kita. Kemudian ada, minta maaf, tayangan-tayangan yang menyampaikan melawan pemerintah, berani dengan corona dan yang lain sebagainya, tayangan-tayangan atau ujaran-ujaran yang minta maaf saya bahasakan ya kurang pas lah, agak konyol. Bahkan sampai terhadap kritik terhadap pemerintah itu sudah di luar kewajaran. Maka kalau yang semacam itu juga jauh dari akhlaknya ulama-ulama zaman dulu, akhlaknya baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak percaya? Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, hadis isnaduhu hasan, riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrik atau Al-Mustadrak, man kanat indahu nasihatun lidhi sultan fala yukallimhu biha alaniyah. Orang yang mempunyai nasihat terhadap pemerintah, kritik, masukan dan yang lain sebagainya, maka fala yukallimhu biha alaniyah, tidak boleh menyampaikannya secara etikanya, secara frontal, secara tidak sopan, dari jauh-jauh akhlakul karimah. Fal ya'khud yadahu wal yakhlu bihi, ambil tangannya
pemerintah yang mau kita kritik, beri masukan itu cari tempat yang sepi. Maksudnya itu cari ya cara-cara yang sehat. Fa'in qabilaha, jika dia menerima kritik kita, masukan kita, maka alhamdulillah. Jika tidak, urusan hukum lah. Kalau konteks Indonesia kan akhirnya urusan hukum. Kalau pemerintah celeweng kan urusannya kan hukum. Kan ngoten. Nah, itu begitu. Begitu juga orang-orang yang buat rusuh negara itu loh, tidak perlu kita ikuti. Saya nyatakan orang-orang yang buat rusuh negara itu tidak perlu kita ikuti dan bahkan wajib dijauhi. Karena kalau negara rusuh, kita ibadah juga rusuh. Kalau negara itu tidak stabil, ibadah kita juga terganggu, sangat-sangat terganggu. Sangat-sangat terganggu. Sebagaimana kisahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu hidup dalam masa pemerintahan Mu'tazili, bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau cerita tadi kan Syi'i ya. Kalau ini pemerintahnya itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya pemerintahnya juga kejam, juga melakukan kezaliman di Baghdad. Akhirnya ulama fuqahaul Baghdad, seluruh ulama Baghdad itu sowan kepada Imam Ahmad agar Imam Ahmad mau diajak untuk memberontak kepada pemerintah. Akan tapi Imam Ahmad menyatakan tegas dia tidak mau dan menyatakan bahwa hasutan mereka itu adalah sesuatu yang keliru. Mana dasarnya, mana dalilnya, mana kitabnya, insya Allah kita jelas. Di milenial nih Gus, biasanya kan kita lihatnya kan di YouTube, jadi kan kita nggak tahu, apalagi yang orang awam kan biasanya kan nggak ketok iki beneran apa gak, iki hadisnya doif, sikot apa yang sohe atau tidak. Jadi kalau menurut orang awam kan ngaji, oh berarti iki sing bener. Nah, untuk cara memilih niku pripun? Untuk cara memilih, saya kira Indonesia berakhlak itu sudah punya jurus-jurusnya cara memilih. Gitu ya. Cuma belum disaklarkan. Satu jurusnya yang ada di kanan saya, kan sudah ada tuh. Agama itu seluruhnya adalah akhlak, maka jika ada orang yang mengunggulimu dalam akhlak, sebenarnya ia mengunggulimu dalam agama. Satu. Apa itu namanya, kata kuncinya bahasa Inggrisnya apa? Keyword. Keywordnya bahasa Jawanya apa? Kata kuncinya adalah akhlak. Maka siapapun itu di dalam platform media sosial apapun itu, kalau dia kok mengajak akhlak, ini saya kira poin pertama ini sudah masuk. Nggak apa-apa lah disimak lah, nggak apa-apa lah disimak. Akhlak. Lah akhlak itu apa? Kan pertanyaannya kan begitu. Pertanyaannya akhlak. Maka kita ingat sabda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbisaidul hasanata tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bahwa yang namanya akhlak khuluqin hasanin ini sudah disinggung oleh Kanjeng Nabi, kita di mana saja harus berakhlak. Lah akhlak itu apa? Dawuhnya kiai-kiai, ulama-ulama yang faham hadis, itu ada yang menyatakan akhlak itu ihtimalul adza. Ketika disakiti orang lain tidak mudah tidak balas. Nggak apa-apa lah saya disakiti. Itu orang yang ikhlasnya begitu, berakhlak gitu. Ada yang mengatakan al-afu, disalah itu mudah memberikan maaf. Ada yang menyatakan asakha, kayak orang sudah belum minta tolong ini, belum minta hutang ini, tapi karena lihat kayaknya Mas Sanin pas nggak punya uang ini. Betul. Itu. Nah, Mas Sanin sebelum Mas Sanin bilang, tolong tuh aku dipinjami berapa, sudah lihat gelakatnya masuk dari pintu itu, walas nggak punya uang ini. Jangan mikir. Nah, itu namanya akhlak itu seperti itu. Tapi kita perlu suan ini nanti. Nah, jenengan masuk kategori nomor tadi. Nanti kita saling ukur saja. Oh, ini juga ukuran. Iya. Kemudian yang terakhir yang menarik itu berbeda sekali sering saya sampaikan di mana-mana. Dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau menyatakan yang namanya berakhlak itu adalah muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'al ma'asi. Melakukan penyesuaian diri dengan budaya, tradisi, kebiasaan yang ada di masyarakat. Catatan satu, selama bukan maksiat. Atau menurut bahasanya Imam Al-Ghazali, malam yukhalifu syar'a, selama tidak bertentangan dengan syariat. Makanya kan dakwahnya kiai-kiai kita itu kan
kiai di kampung, di mana-mana, di pesantren itu kan yes, ada masyarakat begini, ya santai saja, wes nggak apa-apa, pelan-pelan dan yang sebagainya. Itu juga nggak dilarang agama, kan begitu. Apa itu ya? Menikmati kemubahan. Nah, apa gitu istirwalul mubahat apa gitu kan? Kayak denger dia gitu. Kalau Allah. Nah, ini kan dakwahnya kiai-kiai kita kayak gitu. Nah, prinsipnya kalau di YouTube, di Twitter, di berbagai macam platform media, ada dai atau yang dianggap oleh dai kok ajaknya gegeran, kok ajak tidak berakhlak, ajaknya tawuran dengan masyarakat, maka itu catatan. Poin pertama akhlak itu loh dia sudah tidak masuk, tidak perlu diikuti. Ini sebenarnya titik temunya kita untuk melakukan seleksi, ya terutama kepada kaum milenial, anak-anak muda sekarang yang lagi gandrung mendengarkan ceramah-ceramah di media sosial dan segala macam, maka harus menyeleksi para dai itu dengan konten-konten yang ada muatan akhlaknya atau tidak, atau bahkan jauh dari akhlak sama sekali. Itu dasar lo padahal itu.